Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guruku sekalian serta teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, hidayat, dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang baik, aman, dan penuh semangat. Semoga kebersamaan ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema pengaruh bahasa gaul dan media sosial terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hadirin yang saya hormati, bahasa Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan hasil dari perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam membangun persatuan. Pada masa sebelum kemerdekaan, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa daerah, dan latar belakang budaya. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan perpecahan apabila tidak disatukan oleh satu bahasa bersama. Melalui peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, para pemuda Indonesia dengan penuh kesadaran dan keberanian menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Keputusan tersebut bukan keputusan yang mudah, tetapi merupakan keputusan strategis demi masa depan bangsa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia memiliki nilai historis, ideologis, dan emosional yang sangat tinggi bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol persatuan Indonesia, identitas nasional, serta jati diri bangsa. Cara kita menggunakan bahasa Indonesia mencerminkan kita terhadap bangsa dan negara. Hadirin sekalian, namun, seiring dengan perkembangannya zaman, khususnya di era globalisasi dan digital seperti sekarang ini, penggunaan bahasa Indonesia mengalami berbagai perubahan yang cukup signifikan. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara manusia berinteraksi. Komunikasi yang dahulu dilakukan secara langsung dan formal kini bergeser menjadi komunikasi cepat, singkat, dan seringkali informal melalui media digital. Media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, dan berbagai platform lainnya telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda. Media sosial memungkinkan kita untuk berkomunikasi tanpa batas, ruang, dan waktu, menyampaikan pendapat secara bebas, serta membangun identitas diri dari dunia maya. Namun, hadirin yang berbahagia, di balik berbagai manfaat tersebut, media sosial juga membawa pengaruh besar terhadap cara kita berbahasa. Salah satu pengaruh yang paling terasa adalah perkembangannya bahasa gaul secara masif. Bahasa gaul muncul sebagai bentuk kreativitas dan ekspresif anak muda yang biasanya bersifat singkat, tidak baku, dan mengikuti tren. Banyak orang merasa lebih santai, lebih akrab, dan lebih percaya diri ketika menggunakan bahasa gaul. Bahkan, tidak sedikit yang merasa lebih modern dan lebih diterima dalam pergaulan ketika menggunakan bahasa gaul tersebut dibandingkan bahasa Indonesia baku. Selain bahasa gaul, fenomena pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, juga semakin marak. Penggunaan istilah inilah asing seringkali dilakukan tanpa kebutuhan yang jelas dan tanpa memperhatikan padanan kata dalam bahasa Indonesia. Contoh yang sangat sering kita jumpai adalah penggunaan singkatan seperti banget, kapan, gak apa-apa, yang serta penggunaan kata atau frasa asing seperti literally, which is basically, actual, no offense dalam percakapan santai. Hal ini mungkin tidak menimbulkan masalah besar, namun persoalan muncul ketika kebiasaan ini dilakukan secara terus-menerus dan akhirnya terbawa ke dalam konteks formal. Hadirin yang saya hormati, di lingkungan sekolah dan dunia akademik, dampak dari kebiasaan ini mulai terlihat dengan jelas. Banyak pelajar yang tengah tanpa sadar menggunakan bahasa tidak baku dalam tugas tertulis, laporan praktikum, makalah, bahkan dalam ujian sekalipun. Kesalahan penggunaan huruf kapital, tanda baca, pilihan kata, serta struktur kalimat menjadi hal yang semakin sering ditemukan. Tidak jarang pula kita menemui presentasi resmi yang menggunakan bahasa campuran, kalimat tidak efektif, dan pilihan kata yang berkurang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar mulai mengalami penurunan, khususnya di kalangan generasi muda.
Jika kita renungkan lebih dalam, kondisi ini tentu tidak dapat bisa dianggap sebagai persoalan sepele. Bahasa bukan hanya alat untuk menyampaikan pesan, tetapi juga sarana untuk berpikir. Bahasa yang tertata akan melahirkan pola pikir yang tertata. Sebaliknya juga, bahasa yang tidak teratur dapat mencerminkan cara berpikir yang kurang sistematis dalam dunia pendidikan. Kemampuan berbahasa yang baik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar, pemahaman materi pembelajaran, kemampuan diskusi, serta keterampilan menulis karya ilmiah sangat bergantung pada penugasan bahasa. Jika kemampuan berbahasa Indonesia lemah, maka proses pembelajaran pun akan terganggu. Hadirin sekalian, dampak penggunaan bahasa yang tidak tepat juga akan terasa dalam kehidupan masyarakat dan dunia kerja. Dalam dunia kerja, kemampuan berkomunikasi secara formal merupakan salah satu keterampilan utama. Penulisan surat resmi, surat laporan, proposal, serta kemampuan berbicara dalam forum resmi membutuhkan penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apabila sejak dini kita tidak dibiasakan menggunakan bahasa yang sesuai kaidah, maka di kemudian hari kita akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan profesional. Hal ini tentu dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, dampak lain yang tidak kalah penting adalah menurunnya rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Banyak orang yang merasa lebih bergengsi ketika menggunakan bahasa asing, seolah-olah bahasa Indonesia tidak cukup bernilai. Sikap seperti inilah, jika dibiarkan, dapat mengerus rasa cinta terhadap bahasa nasional kita sendiri. Padahal, hadirin yang berbahagia, bahasa Indonesia memiliki kekayaan kosakata yang sangat luas, namun mengekspresikan berbagai konsep ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Bahasa Indonesia juga terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, anggapan bahwa bahasa Indonesia ketinggalan zaman adalah anggapan yang keliru. Namun demikian, hadirin yang saya hormati, bukan berarti bahasa gaul dan media sosial harus kita tolak sepenuhnya. Bahasa gaul merupakan bagian dari dinamika bahasa dan kreativitas generasi muda. Media sosial pun memiliki peran besar dalam menyebarkan informasi dan memperluas wawasan. Yang menjadi persoalan bukanlah keberadaannya, melainkan bagaimana cara kita menggunakan secara bijak. Menurut pandangan saya, kunci utama dalam menghadapi fenomena ini adalah kesadaran, kedisiplinan, dan kebijaksanaan dalam berbahasa. Kita harus menyesuaikan penggunaan bahasa dengan situasi dan kondisi. Dalam percakapan santai, penggunaan bahasa gaul masih dapatlah dimaklumi. Namun, dalam situasi formal seperti di sekolah, perkuliahan, rapat, dan kegiatan resmi lainnya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan sebuah kewajiban. Hadirin yang berbahagia, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas bahasa Indonesia. Guru dan dosen bukan hanya pengajar, tapi juga teladan dalam berbahasa. Keteladanan tersebut dalam penggunaan bahasa yang baik akan memberikan pengaruh besar bagi peserta didik. Pembelajaran bahasa Indonesia seharusnya tidak hanya berfokus pada teori tata bahasa, tetapi juga pada pembiasaan penggunaan bahasa yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi, presentasi, dan penugasan tertulis harus menjadi sarana latihan berbahasa yang benar. Selain pendidikan formal, peran keluarga dan lingkungan juga sangat menentukan. Orang tua dapat membiasakan anak-anak untuk berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik di rumah. Lingkungan pertemanan pun seharusnya saling mengingatkan untuk tetap menggunakan bahasa santun dan tidak berlebihan dalam menggunakan bahasa gaul. Media bahasa dan para kreator konten di media sosial juga memiliki tanggung jawab moral yang besar. Sebagai pihak yang memiliki banyak pengikut, mereka seharusnya dapat menjadi contoh dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, kreatif, dan bertanggung jawab. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi muda, kita memegang peranan yang sangat strategis. Kita adalah penggunaan media sosial terbesar, sekaligus calon pemimpin masa depan bangsa. Oleh karena itu, kita tidak boleh bersikap acuh tak acuh terhadap kondisi bahasa Indonesia saat ini. Kita dapat mulai dari langkah-langkah sederhana seperti memperhatikan ejaan dan tanda baca saat menulis, mengurangi penggunaan singkatan yang tidak perlu, serta membiasakan diri membaca buku, artikel, dan karya ilmiah berbahasa Indonesia. Dengan kebiasaan tersebut, kemampuan berbahasa kita akan semakin terasa. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar bukan berarti kita ketinggalan zaman atau menutup diri dari dunia global. Justru sebaliknya, dengan berbahasa secara tepat, kita menunjukkan bahwa kita adalah generasi yang cerdas
berkarakter, dan memiliki rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Kita tetap dapat mempelajari dan menguasai bahasa asing sebagai bekal menghadapi persaingan global tanpa harus mengorbankan bahasa nasional kita sendiri. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup, izinkan saya mengajak kita semua untuk kembali menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Mari kita jadikan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negara kita sendiri. Mari kita jaga, kita rawat, dan kita gunakan bahasa Indonesia dengan bijak, santun, dan sesuai kaidah, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.